tewas sudah. Kebakaran hutan dan lahan di area ruas tol Palindra, Sumatera Selatan kembali terjadi. Pemadaman terkendala air habis, sementara sumber air di sekitar lokasi kebakaran tidak ditemukan. Alhasil, kebakaran terus menjalar dan merambat semakin meluas. Hingga malam, pemadaman terus dilakukan petugas agar api bisa dijinakan. Kapolres Ogan Ilir meminta semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan karhutla. Jangan sampai kebakaran semakin melanda. Monitoring di mana titik-titik penampungan air yang masih ada. Karena di tempat kita rata-rata semua sudah kering, embung-embung juga sudah kering. Kemudian ada beberapa titik yang kira-kira kita persiapkan untuk emergensi pengisian ulang pada saat terjadinya karhutla. Pengungkapan pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan polisi. Kebakaran yang meluas juga mengakibatkan pengguna jalan tol harus ekstra waspada saat melintas jalanan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pabrik dan gudang sendal di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara terbakar hebat. Pemeran film porno dari rumah produksi karya kelas bintang studio mangkir dari pemeriksaan polisi. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Belasan rumah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ludes terbakar. Lebih dari 5 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Api pas belakang rumah Erwin, Pak. Kembali terjadi kebakaran di area padat penduduk di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akibatnya 18 rumah ludes terbakar di lalap si Jago Merah. Kebakaran diketahui berawal dari kompor salah satu warga yang meledak. Api dengan cepat menjalar lantaran rumah warga berbahan kayu dan juga saling berdempetan. Ditambah hembusan angin kencang dan kemarau panjang semakin membuat api cepat merambat ke rumah warga lainnya. Tim damkar mengalami kesulitan melakukan pemadaman lantaran akses jalan yang kecil, sehingga api yang membakar pemukiman padat penduduk ini baru bisa dipadamkan pukul 8 malam. Untuk sekarang ini datanya 18 rumah. Peristiwa kejadian kebakaran ini disebabkan oleh apa, Pak? Untuk perkiraan untuk sementara ini dari kompor. Kompor rumah warga, Pak, ya? Iya, rumah warga. Berapa kerugian perkiraan, Pak? Untuk sekarang ini ya lebih kurang satu rumah tuh sekitar 30 sampai 50-an. Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir lantaran perangkat Kades dan Dinas Sosial masih mendata korban kebakaran tersebut. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Kebakaran besar juga melanda puluhan hektar hutan produksi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. 2 helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman dari udara. Kebakaran besar melanda puluhan hektar hutan produksi yang berada di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kobaran api meluas melalap hutan dan lahan yang kondisinya kering di jalur Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Tim Satgas Gabungan beserta relawan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kesulitan melakukan pemadaman melalui jalur darat. Pemadaman terkendala akses menuju titik api yang hanya bisa dilalui menggunakan jalan setapak sejauh 1,5 km serta minimnya sumber air di lokasi kebakaran. 2 buah helikopter milik BNPB juga diterbangkan ke lokasi untuk membantu melakukan pemadaman dari udara.
Namun, kebakaran belum juga bisa dipadamkan. Ya, sistem produksi di mana sumber api sebelumnya itu hanya terjadi di daerah Kemelu Baru, yang dimana itu adalah lahan masyarakat yang berbatasan dengan Korfrai pusat. Nah, mungkin di saat pembersihan lahan masyarakat inilah ada yang tidak dilakukan penjagaan dengan baik sehingga api itu menyebar dan meluas. Tim Satgas Karhutla masih berada di lokasi kebakaran untuk memadamkan api agar tidak semakin meluas. Karena dikhawatirkan asap dari kebakaran lahan tersebut menyebar ke wilayah kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, meski api sudah padam, pemadaman kebakaran Gunung Bromo ternyata menelan biaya miliaran rupiah. Selain itu, 500 hektar lahan dan hutan rusak dan membuat sektor pariwisata lumpuh. Kebakaran yang melanda Gunung Bromo di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur telah padam. Meski api sudah padam, namun lebih dari 500 hektar lahan dan hutan rusak akibat dilalap si jago merah. Petugas masih menghitung total nilai kerugian akibat kebakaran. Namun jika dihitung dari biaya pemadamannya saja, sudah menelan lebih dari 1,2 miliar rupiah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut dana yang dikeluarkan pemerintah untuk 1 jam waterbombing mencapai 150 juta rupiah. Biaya ini akan lebih mahal jika waterbombing menggunakan helikopter Super Puma. Selain itu, kebakaran berdampak pada sektor pariwisata. Ada 4 wilayah yang ditutup sehingga membuat aktivitas pariwisata lumpuh. Tempat penginapan, warung-warung, dan moda transportasi sepi. Sebelumnya, kebakaran terjadi akibat percikan api dari flare atau suar yang digunakan pengunjung saat pemotretan foto prewedding 6 September lalu. Polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yakni manajer wedding organizer yang menginisiasi pemotretan menggunakan flare di tengah rumput kering dan cuaca panas. Akibat kelalaian ini, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pabrik dan gudang sendal di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar hebat. Sejumlah karyawan baku hantam dengan warga yang berusaha membantu proses pemadaman agar api tidak merambat ke permukiman warga. Terjadi kebakaran di pabrik dan gudang sendal kawasan Jalan Kapuk Muara Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat siang. Banyak material dan hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api juga turut membakar 1 truk fuso yang terparkir di depan gudang sendal. Sejumlah karyawan yang panik berusaha menghalangi sejumlah wartawan yang akan melakukan peliputan pabrik dan gudang yang terbakar. Tidak hanya wartawan, namun karyawan pabrik juga menghalangi warga yang ingin membantu memadamkan api agar tidak merambat ke permukiman warga bahkan hingga baku hantam. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran pabrik dan gudang yang berada di tengah pemukiman warga ini. Meski demikian, menurut keterangan warga sekitar, awalnya sempat terjadi 4 kali ledakan dari lokasi kebakaran. Hingga kini petugas damkar masih melakukan proses pemadaman dengan mengerahkan puluhan unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan seperti apa suasana terkini di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara? Apakah masih terbakar atau sudah berhasil dipadamkan setelah 5 jam upaya pemadaman? Dan kita akan bergabung dengan rekan Steven Patinama. Selamat malam Steven, bagaimana situasi di sana? Ya, baik, selamat malam Sila dan juga pemirsa. Untuk saat ini dapat saya laporkan bahwa kebakaran hebat yang melanda sebuah pabrik dan gudang sendal yang berada di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, kondisinya saat ini mulai berangsur mereda dan
api berhasil dipadamkan begitu di seluruh area lokasi kebakaran oleh Dinas Pemadaman Jakarta Utara dibantu Dinas Pemadaman Jakarta Barat. Untuk saat ini titik api pun hanya terpantau berada di satu titik saja, yaitu berada di bagian depan lokasi kebakaran, di mana saat ini terus dilakukan pemadaman dan pendinginan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang pada malam tadi sempat menurunkan mobil pemadam robot begitu untuk membantu personil pemadam kebakaran untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau oleh personil pemadam kebakaran. Untuk penyebab kebakaran sendiri sampai saat ini belum bisa dipastikan penyebab pastinya, dan kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dan untuk korban jiwa sendiri ataupun korban luka, menurut catatan dari petugas pemadam kebakaran tidak terdapat korban jiwa ataupun korban luka. Sila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Stephen Patinama langsung dari lokasi kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat malam.